Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas tentang ulangan harian yang sudah kalian kerjakan di e-learning pada pertemuan Bahasa Indonesia sebelumnya. Semoga bisa menjadi salah satu referensi kalian dalam memudahkan dan memberikan pemahaman tambahan untuk kalian mengerjakan soal Bahasa Indonesia besok. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Kita akan bahas dari nomor 1 ya. Nah, oke. Di sini ada teks. Teks ini untuk beberapa nomor. Seperti yang sudah saya pernah eh, kasih info ke kalian bahwa teks ini harus dibaca ya. Oke, kita akan baca dari kalimat 1. Penelitian tentang sorghum tentu sudah lama dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian dan perguruan tinggi di Indonesia. Kita hanya belum tahu hasilnya. Jika dipublikasikan secara luas, mungkin sorghum akan menjadi lebih populer. Saya menduga tidak banyak orang Indonesia yang pernah memakan nasi sorghum. Saya termasuk salah satunya. Saya hanya pernah memakan nasi jagung. Sekian puluh tahun yang lalu ketika mengalami tahun-tahun sulit makan. Dengan hanya dikukus, lalu dicampur dengan parutan kelapa dan sedikit garam, nasi jagung sudah cukup mengenyangkan. Namun, nasi jagung kemudian hilang dari meja makan seiring dengan membaiknya ekonomi negara. Itu terjadi pada tahun 1970 sampai 1980. Oke, kita akan bahas dari nomor 1. Gagasan utama dalam teks tersebut adalah, nah kita tahu bahwa teorinya gagasan utama tersebut harus ada di dalam teks, harus ada di dalam sebuah teks. Nah, gagasan utama itu bisa dianalisis atau bisa ditemukan dengan cara melihat kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya di sini subjek yang diomongin adalah sorghum. Oke. Nah, pilihannya semuanya tentang sorghum juga ya opsinya. Nah, sorghum apa? Bagian yang mana objeknya yang diteliti atau yang dibicarakan di sini? Bahwa sorghum itu sudah dilakukan dan diteliti oleh lembaga penelitian. Karena kita tahu bahwa kalimat utamanya ada di paragraf pertama ini. Ini adalah kalimat utama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalimat utamanya adalah jenisnya deduktif. Oke. Nah, deduktif ini dia berada di awal kalimat. Kenapa tidak induktif, Bu? Karena tidak ada kesimpulan di akhir. Oke. Nah, biasanya kalau sama dia menegaskan kembali di akhir, dia akan menjadi paragraf campuran. Tetapi jika dia bentuknya adalah khusus ke umum, berarti dia bentuknya adalah induktif. Nah, yang A. Sorghum dan nasi jagung dapat menjadi pengganti beras bagi masyarakat. Nah, dia tidak memberikan paragraf 1, kalimat 1 ini tidak, kalimat utamanya tidak ngomongin tentang pengganti beras. Kemudian sorghum dapat dipublikasikan secara luas. Oke, jika di sini ada kata jika ya, berarti ini juga tidak tepat. Kemudian sorghum sudah diteliti oleh beberapa lembaga penelitian. Ini yang sesuai, yang menjadi intisari dari kalimat utama. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang D, kenapa tidak tepat? Sorghum seperti nasi jagung yang hilang di meja makan karena ekonomi. Nah, yang dibahas itu adalah nasi jagung yang hilang ya, bukan sorghum. Kemudian yang terakhir, sorghum dapat dikonsumsi menjadi nasi sorghum. Nah, kalau yang ini tidak membahas tentang nasi sorghumnya. Yang dibahas adalah nasi jagung.
Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Teks tersebut mengungkapkan tentang apa? Oke. Yang A, keadaan penelitian. Tidak membahas tentang keadaannya ya. Oke. Opini terhadap isu tertentu. Betul. Ini ngomongin tentang opini. Karena ini adalah teks argumentasi. Dia beropini dengan selalu menyebutkan saya, dan saya. Ada di mana itu? Ada di beberapa paragraf yang kalian temukan. Di sini saya termasuk salah satunya. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa saya menduga. Oke. Jadi ini ngomongin soal opini. Kemudian kenapa bukan yang C? Karena tidak membahas tentang ekonomi negara. Kemudian fakta terhadap data tertentu. Di dalam teks argumentasi ini lebih banyak opininya ya dibandingkan fakta. Jadi tidak muncul fakta-faktanya, hanya sebagian saja tentang nasi jagung. Tapi lebih kepada pengungkapan opini. Kemudian yang E, sorghum dan nasi jagung bagian dari pangan. Sorghumnya belum ya, karena belum banyak orang yang tahu. Itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut pertanyaan nomor 4 ya, langsung nomor 4 ya. Karena nomor 3, nomor 4 ini hampir sama. Jadi kita langsung saja ke nomor 4. Pernyataan yang sesuai tentang teks argumentasi di atas adalah oke. Yang A, teks menyajikan prosedur cara membuat sesuatu. Ini teks argumentasi, bukan teks prosedur. Jadi A tidak tepat. Kemudian yang B, teks berupa fiksi naratif tidak tepat. Teks menjelaskan kabar aktual yang jelas tidak tepat. Teks menyajikan fakta tentang peristiwa alam. Ini juga tidak tepat. Oke, kalau teks yang fiksi naratif itu adalah teks narasi ya. Narasi. Kalau kabar aktual yang jelas, kita belajar teks berita. Fakta tentang peristiwa alam itu teks eksplanasi. Teks yang menyajikan pendapat disertai fakta, nah ini yang disebut dengan teks argumentasi. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 5. Berikut ini yang termasuk ciri teks argumentasi adalah berisi gagasan penjelas, kemudian mengandung ide pokok dan ide penjelas, yang C berisi gagasan utama, yang D menggunakan kalimat majemuk, dan yang E berdasarkan fakta yang objektif. Nah, setiap teks itu kan ada sebuah paragraf. Nah, setiap paragraf pasti ada ide pokok dan ide penjelas. Semua teks pasti ada. Gagasan penjelas pasti ada. Setiap teks. Gagasan utama juga ada. Kalimat majemuk juga ada. Tapi yang paling tepat bahwa ciri teks argumentatif tetap walaupun dia ada sebuah opini harus ada fakta yang objektif yang harus disertai atau mendukung si opini-opini dari penulisnya. Kayak tadi sorghum, bahwa dia memberikan fakta bahwa sorghum itu bisa loh kita konsumsi karena dia pernah konsumsinya di tahun 1970 sampai 1980. Seperti itu. Oke, baik. Sudah selesai di teks ini. Kita bahas. Lanjut, kita ke teks selanjutnya. Nomor 6, 7, 8. Oke, ini satu paragraf juga. Kalian untuk beberapa teks, jadi kita akan baca dulu teksnya. Pertambahan dan tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan bahan pangan. Pemenuhan akan hal tersebut merupakan keniscayaan dan sebagai salah satu peran penting dalam kehidupan manusia.
sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi prasyarat mutlak yang harus dilakukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh lapisan masyarakat hingga ketahanan pangan terus berkelanjutan. Teks tersebut menunjukkan apa? A. Fakta yang terjadi di Indonesia. B. Penggunaan istilah ilmiah. Yang B, istilah ilmiah tidak ya, karena penggunaan istilah ilmiah di sini tidak muncul karena di teks argumentasi biasanya tidak menggunakan istilah ilmiah. Yang menggunakan itu teks laporan hasil observasi. Kalian mesti ingat ya di kelas 10. Kemudian opini terhadap isu tertentu, ya, dia lebih ke opini ya. Oke. Kemudian penggunaan ejaan yang tidak sesuai, semua ejaannya sesuai. Kemudian ide pendukung yang tidak jelas dalam kalimat. Ide pendukungnya semuanya jelas dan berurutan ya. Secara kohesinya sudah tepat. Jadi kita lihat di sini ada dua pilihan fakta yang terjadi di Indonesia dengan opini terhadap isu tertentu. Nah, kita tahu bahwa teks ini merupakan teks yang merupakan opini karena ini teks argumentasi. Jadi teks ini lebih tepat dijawab yang C dibandingkan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena logika berpikir di dalam hal ini merupakan penyimpulan dari opini penulisnya. Jadi di sini lebih banyak kata-kata yang menunjukkan opini dari penulis terhadap isu tertentu yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 7. Teks tersebut menjelaskan apa sih? Gitu ya. Oke. Teks tersebut itu menjelaskan tentang pemerintah, organisasi sipil, dan masyarakat bekerja sama dalam ketahanan pangan. Nah, apakah sudah bekerja sama? Justru di situ ngomongin adalah perlu bekerja sama. Jadi dia memberikan saran, lebih ke saran, bukan menjelaskan. Oke, kemudian syarat mutlak ketahanan pangan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi sebuah saran juga. Yang C, peningkatan kebutuhan pangan karena pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Oke, kemudian yang D, yang C ini peningkatan kebutuhan pangan karena pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang D, kebutuhan yang diperlukan oleh penduduk menghadapi pertumbuhan ekonomi. Yang E, kebutuhan pangan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, tidak ada kata keperluan. Jadi opsinya tinggal kalian pertimbangkan, kalian eliminasi ya. Tadi yang B itu saran bukan, yang A bukan, yang E bukan. Berarti antara yang C dan yang D nih, kita bandingkan mana yang sesuai dengan teks tersebut. Oke, kita lihat dulu ya teksnya. Oke, di sini ada apa? Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia menyebabkan semakin meningkatkan permintaan tumbuhan pangan. Jadi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan ini adalah karena tingginya pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Mana yang sesuai dengan teks tersebut? Berarti di sini peningkatan kebutuhan karena pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 sama 9 ini adalah pertanyaan yang saling berkaitan ya. Kalau kalian tahu apa itu makna kohesi dan koherensi, kalian akan tahu jawabannya. Nah,
Kohesi dan koherensi ini adalah salah satu bagian penting di dalam sebuah paragraf. Singkatnya, kohesi ini adalah bagian yang ada di dalam sebuah paragraf. Nah, contoh kohesi. Kohesi itu contohnya gini. Pertama, penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat, menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan bahan pangan. Pemenuhan akan hal tersebut, kata hal tersebut merupakan kohesi yang digunakan di dalam paragraf untuk penanda-penanda yang menjelaskan kalimat sebelumnya. Selain itu, kohesi juga ditandai oleh konjungsi dan bagian dari kepaduan antar gagasan dalam paragraf. Jadi dia lebih banyak dalam satu paragraf. Setiap paragraf itu yang merupakan kepaduan dalam sebuah teks itu merupakan kerjanya kohesi. Jadi kohesi tersebut harus ada di dalam sebuah teks agar teks tersebut menjadi teks yang bisa dipahami. Jadi jawaban yang kohesi adalah dia kepaduan, merupakan kepaduan antar gagasan dalam paragraf. Jadi dia dalam paragrafnya ya. Oke. Kemudian sedangkan koherensi ini adalah kepaduan dan keserasian hubungan antar unsur paragrafnya. Jadi dia lebih pada antar unsur pada setiap paragraf. Oke, jadi kalau semuanya ada 2 paragraf, kemudian gagasan idenya ini nyambung atau enggak. Kalau koherensi lebih kepada hubungan antar paragrafnya. Oke, berarti jawaban yang koherensi adalah kepaduan dan keserasian antar unsur paragraf, sedangkan kohesi adalah kepaduan antar gagasan dalam paragrafnya. Seperti itu ya. Lanjut nomor 10. Kalimat dengan konjungsi menyatakan hubungan ketidakserasian. Berarti kita lihat ada hubungan yang timpang antara paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya. Di sini cuma ada satu paragraf ya. Jadi kita lihat jenis konjungsinya. Oke, konjungsi jadi. Kalau jadi ini bukan ketidakserasian, justru dia menyimpulkan. Jadi ini bukan. Kemudian di samping itu, konjungsi ini adalah penambahan. Jadi ini juga tidak tepat. Kemudian akibatnya, konjungsi apa? Kausalitas, hubungan sebab, akibat. Kemudian yang D, padahal. Nah, padahal ini adalah konjungsi ketidakserasian. Oke, kemudian sejak itu, konjungsi apa? Ya, betul sekali. Konjungsi kronologis atau temporal. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Oke, semoga bisa dipahamin. Lanjut ke teks 11, 12, 13, 14. Oke. Nah, di sini di pertanyaan 11 ini akan muncul di ulangan besok ya. Jadi di pertanyaan 11 ini kalian harus menganalisis struktur teks argumentasi. Nah, seperti kalian tahu, teks argumentasi itu terdiri dari pertama pendahuluan atau tesis, isi atau argumentasi, dan yang ketiga penutup atau penegasan ulang. Oke, kita lihat teksnya. Pentingnya menjaga lingkungan. Oke, perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Nah, kalau kita analisis strukturnya, berarti paragraf pertama ini dan paragraf ini adalah tesis, oke, atau pendahuluan. Nah, kita lihat paragraf selanjutnya. Apakah masih bertautan? Kalau masih bertautan, berarti dia masih tesis. Kita lihat teks selanjutnya. Salah satunya adalah menjaga kebersihan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai hal.
Tetapi baiknya kita memulai dari diri sendiri menanamkan perilaku hidup bersih di dalam diri kita. Dengan menanamkan perilaku hidup bersih, maka akan mendorong diri kita untuk menjaga kebersihan. Nah, berarti dia baru masuk di tentang menjaga kebersihannya, bahwa dari diri kita, belum ke lingkungannya, gitu. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 ini adalah tesis atau pendahuluan. Kemudian dia lanjut nih ke paragraf 3. Contohnya adalah membiasakan diri dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, paragraf ketiga ini sudah masuk kepada sebuah argumentasi dengan contoh-contohnya ya. Oleh karena itu paragraf 3 ini sudah masuk ke argumentasi. Kemudian mengapa hal itu perlu dilakukan? Oke, berarti dia lebih mengelaborasi argumentasinya nih dengan memberikan sebuah pertanyaan. Kemudian di paragraf selanjutnya, tempat sampah itu bahkan telah dipisah menjadi tempat sampah non-organik dan organik. Oke, di sini dia memberikan argumentasi dan penguatan bahwa bahwa kalimat ini atau paragraf ini perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan dan sudah dipilah antara organik dan non-organik. Kemudian dia memberikan penjelasan lagi bahwa selain membiasakan diri buang sampah, ada juga loh cara selanjutnya dengan mengolah sampah. Kemudian dia juga memberikan fakta terkait dengan jenis sampah dan sementara itu berarti ada hal yang lain lagi yang ditambahkan bahwa sampah non-organik adalah sampah yang tidak bisa terurai. Berarti dia menjelaskan pada paragraf selanjutnya. Berarti paragraf ketiga sampai ke-8 ini masih merupakan argumentasi. Kemudian yang terakhir, apabila kita telah menerapkan beberapa cara di atas, maka lingkungan kita akan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati. Selain itu, kita pula bisa terhindar dari penyakit. Oleh karena itu, mulai dari hari ini, marilah kita tanamkan kesadaran diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah-sampah kita. Nah, paragraf terakhir ini adalah paragraf penutup atau penegasan ulang bahwa himbauan dia menyimpulkan teksnya tentang himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya dan bisa mengolah sampah tersebut. Oke, jadi kita bisa pilih di sini tesis, argumen, tadi sampai paragraf ke-8 ya. Baru di akhir penegasan 7 juga masih argumen. Oke, jadi jawab sesuai dengan drop down-nya ya. Walaupun memang ini tidak beraturan. Oke, lanjut. Nah, jodohkan kosakata berikut dengan sinonim yang sesuai. Nah, untuk mengetahui sinonimnya, kalian harus baca teksnya. Tadi saya bacanya memang cuma sekilas-sekilas saja ya. Tapi saya yakin kalian semua udah baca waktu pas ulangan. Jadi saya bahasnya secara terstruktur dan secara kilas aja. Oke, kita mulai dari non-organik. Kalian tinggal pilih di sini non-organik berarti yang kimia sintetis, organik itu apa? Organisme hidup ya. Kemudian terminal itu seperti pelabuhan, seperti bandara, tapi terminal itu adalah untuk perhentian bis, maaf bus. Kemudian sorghum itu apa? Serealia, jadi dia sama ya, apa di satu jenis serealia. Kemudian pencemaran itu sinonimnya dengan pengotoran. Oke, lanjut nomor 13. Penggunaan konjungsi kausalitas. Apa itu kausalitas? Yaitu tentang hubungan sebab akibat. Nah, kalau kalian bisa jawab yang sebelumnya nih, yang tadi ada apa? Ketidakserasian. Di sini ada lagi nih, kata padahal. Padahal ini berarti bukan. Selain itu juga bukan. Kemudian yang C, tidak ada konjungsinya. Yang D, oke, oleh karena itu. Ini yang tepat.
yang D. Kenapa bukan yang E? Karena ada kata bahkan. Bahkan ini adalah untuk menambahkan juga. Jadi yang tepat adalah yang D. Karena konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan sebab dan akibat. Lanjut, nomor 14 ini kalian diminta untuk mengklasifikasikan jenis kebahasaan dari kata-kata yang di bold atau yang ditebalkan. Jika ada yang tidak ditebalkan, maka pilih yang belum dipilih dalam kotaknya. Atau bisa jadi sih, bisa juga pilihannya itu apa? Dipilih 2 kali atau lebih. Tuh, tapi biasanya juga tidak apa? Tidak bisa dipilih lagi gitu. Jadi pasti ada jawabannya dan pasti kalau kalian pelajari dan pahami bisa sesuai kok sama yang ada di pilihan drop down-nya. Oke, kita lihat di sini di setiap pojok tempat saling berdekatan. Di itu apa? Adverbial tempat. Bagus. Kemudian harus menjaga. Nah, ada 2 kata nih yang di bold. Berarti kita lihat apa? Adverbial cara bukan, verba materi bukan, kalimat. Nah, kalau kalimat langsung kan bentuknya kalimat nih, bukan kata ya. Berarti kalian jawabnya frasa karena harus menjaga. Menjaga itu verba ya. Harusnya itu merupakan adverb. Kemudian yang selanjutnya, mereka tidak menyadari bahwa sampah. Nah, bahwa ini berarti kalimat tidak langsung. Betul. Kemudian lihat. Lihat itu apa? Verba material. Kenapa? Karena verba material adalah verba yang dapat diidentifikasi dengan panca indera. Kemudian lanjut, pemilihan sampah ini dilakukan dengan. Oke, ada kata dengan dan ada kata sehingga. Nah, berarti harus bisa 2 nih. Tapi mana yang belum dipilih? Apakah ada konjungsi kausalitas? Nggak ada kan? Kalau nggak ada konjungsi kausalitas, pilih yang sesuai saja yang ada di situ ciri-ciri kata-katanya yang sudah kita pelajari, yaitu kata dengan, yaitu apa? Adverbia cara. Lanjut, nomor 15. Pola pengembangan yang digunakan paragraf keempat. Oke, kita lihat paragraf keempat. 1, 2, 3, 4. Oke. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya masih sangat kurang. Berarti ini tuh referensinya kemana? Kesadaran masyarakat ya. Bisa dilihat dari kotornya lingkungan sekitar kita. Banyak terdapat sampah yang berserakan di mana-mana, sampah sisa makanan, minuman, sampah kertas, sampah daun, sampah plastik, dan lain-lain. Mereka, berarti masyarakat, tidak menyadari bahwa sampah yang menumpuk itu bisa jadi sumber penyakit. Hal ini, penumpukan sampahnya, bisa kita lihat di tempat-tempat umum seperti kota, pasar, terminal, lingkungan, rumah, bahkan sekolah. Bener banget sih. Apalagi kelas kalian. Kemudian padahal di tempat-tempat umum itu telah disediakan tempat sampah yang sudah cukup memadai. Berarti kita tahu bahwa kalimat-kalimat ini menjelaskan semuanya ya. Nah, kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya adalah tentang kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, pola pengembangan paragraf keempat ini adalah pola pengembangan dari umum ke khusus yaitu deduktif. Oke, berarti atau deduksi ya. Kalimat utamanya ada di mana? Awal paragraf. Oke. Lanjut nomor 16. Nah, nomor 16 ini nanti juga ada di STS kalian mengisi yang sesuai dengan konjungsinya. Nah, untuk mengisi konjungsi ini kalian tuh harus tahu maknanya dulu gitu dan mana yang tepat. Jangan sampai kalian memposisikan konjungsi yang seharusnya antar kalimat jadi intra kalimat. Yang harusnya intra kalimat jadi antar kalimat. Jadi apa? Jadi kebalik-balik gitu. Kita lihat dulu. Kepala Asrama Rafael Rohi menyebutkan anak yang bersekolah di Sekolah Taruna Papua memiliki rutinitas sejak pukul 5 WIT hingga 21 WIT dan didampingi 20 pengasuh. Kegiatan
anak-anak selalu diawali kegiatan ibadah. Lalu sarapan dan kemudian anak-anak harus mencuci alat makan masing-masing. Setelah itu persiapan ke sekolah yang jarak sekolah dan asramanya hanya sekitar 50 meter. Kenapa kata setelah itu, di sini, Bu? Kata setelah itu digunakan untuk antar kalimat. Nah, baca lagi deh tentang penggunaan konjungsi yang setara dan tidak setara yang sudah saya jelaskan ke kalian. Jika dia merupakan, kalimat yang setara, untuk kalimat majemuk setara, maka dia harus di dalam sebuah kalimat. Contoh lalu dan kemudian. Ini nggak boleh di awal kalimat. Jadi sebaiknya kata lalu dulu baru kemudian. Oke, lanjut. Manakah pernyataan berikut yang merupakan fakta dan opini? Oke, nanti juga ada ya. Jodohkan pasangan yang sesuai. Nah, kita lihat kalimatnya. Sampah dibedakan menjadi 3 jenis sampah. Oke, sesuai ya. Memang seperti itu faktanya. Jadi fakta itu nggak selalu harus data fakta, tapi sesuatu hal yang sudah kita ketahui secara umum. Contoh, saya pernah kasih contoh bahwa bumi itu bulat gitu ya. Walaupun memang ada kontroversi, tapi secara umum orang udah tahu bahwa bumi itu bulat. Terus matahari terbit dari timur, kembali di barat. Kiblat Muslim itu ada di barat. Hal-hal yang secara umum sudah tahu, gitu, itu merupakan fakta. Kemudian yang selanjutnya perlu kita sadari. Nah, kata sadari ini adalah merupakan opini. Kemudian lanjut, yang selanjutnya adalah mereka tidak menyadari bahwa sampah menumpuk itu bisa menjadi sumber penyakit. Hal ini bisa kita lihat, oke. Mereka tidak menyadari, itu adalah opini. Lanjut, oleh karena itu sebagai lingkungan yang hidup di dalamnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan hidup supaya kita menjadi bersih sehingga hidup kita nyaman dan aman di dalamnya. Kita baru tahu ya bahwa memang ketika kita menjaga kebersihan, memang kita akan menjadi hidup yang nyaman dan aman. Itu fakta. Oke, lanjut tentang teks berita. Nah, ini teks beritanya yaitu tentang cerita Raina, murid SD yang raih medali di kompetisi matematika lawan 13 negara. Kita langsung aja ya strukturnya. Di sini bahwa paragraf 1 itu adalah teras berita atau kepala berita. Kemudian paragraf 2 itu adalah tubuh berita, paragraf 3 tubuh berita, paragraf 4 tubuh berita, dan paragraf 5 ekor berita. Kenapa, Bu? Karena paragraf 5 di sini ditandai dengan kata-kata aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan angka dan pengembangan pola kritis. Lanjutan ini seperti bermain games dan angka, bermain puzzle, dan juga kegiatan ekstrakurikuler matematika juga menjadi kegiatan rutin yang dilakukan Reina. Dan ini menjadi informasi tambahan dari orang tuanya bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Raina ini sudah dilatih dan punya beragam kegiatan yang menunjang dia jadi pemenang di kompetisi matematika tersebut. Oke, lanjut. Manakah kosakata berikut yang merupakan kata baku dan tidak baku? Jodohkan. Orang tua tidak baku. Kenapa? Karena kata orang tua harus dipisah. Orang tua. Puzzle tidak baku karena bahasa Inggris. Mendali. Mendali ini apa? Tidak baku ya. Harusnya medali. Kemudian berandil. Ini baku. Oke. Andil dari kata baku. Andil. Aktivitas tidak baku. Harusnya apa? Aktivitas. Pakai V. Kemudian ekstrakurikuler. Tidak baku. Harusnya apa? Ekstrakurikuler. Oke. Games juga tidak baku. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 20. Verba pewarta
pada teks tersebut terletak pada paragraf keberapa dan berapa. Nah, verba pewarta ini adalah yang terdapat di dalam kalimat langsung. Oke, di sini ada kalimat langsungnya ada di paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di kalimat 4 nih, paragraf 4. Paragraf 4, semua kalimatnya merupakan kalimat langsung. Berarti paragraf 4 dan 5 atau 4 dan 6. Kita lihat 4 dan 5. Karena tidak ada paragraf 6. Jadi jawab yang C. Oke, lanjut nomor 21. Ubahlah kalimat kedua pada kutipan teks tersebut menjadi kalimat tidak langsung. Kita lihat kalimat kedua. Oleh karena itu, kita harus terus membangun sumber daya manusia SDM yang unggul, produktif, inovatif, dan berdaya saing, serta memiliki kesadaran bela negara. Ujarnya sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Oke, ujarnya ini kan sebenarnya ke ke bagian yang sebelumnya ya. Tapi karena nyanya ini kurang jelas, berarti kita bisa gunakan kata-kata amanat Presiden Joko Widodo. Oke, jadi kita fokus pada kata amanat Presiden Joko Widodonya. Nah, kita lihat di sini, Presiden Joko Widodo berujar bahwa, oke, kurang tepat ya, harus sesuai dengan amanatnya, kemudian mengujarkan bahwa, lanjut, berujar kita, harus ada bahwanya, tidak ada bahwanya di sini, tidak tepat. Yang D, beramanat bahwa kita harus, oke, tapi tidak ada kata ujarnya, kurang tepat. Di sini berujar sesuai amanatnya. Jadi yang tepat adalah yang E. Jadi ketika kita mengubah kalimat yang langsung menjadi tidak langsung, kita harus lihat verba pewartanya dulu. Kenapa? Karena itu menandai untuk di tengah-tengahnya di sini. Harus ada kata yang diubah sesuai amanatnya dan bahwanya. Lanjut nomor 22. Dalam teks berita biasanya menemukan kalimat penulisan langsung dan tidak langsung. Tentukan mana nih kalimat langsung dan tidak langsungnya. Ini merupakan kalimat langsung. Karena apa? Karena tanda kutip ya. Kemudian yang selanjutnya ini kalimat tidak langsung. Ini juga tidak langsung. Oke, karena tanda kutipnya cuma satu, jadi kalimat langsungnya hanya satu. Selanjutnya nomor 23. Paragraf pertama, teks berita tersebut menunjukkan unsur apa nih di dalam sebuah berita. Apakah unsur apa dengan objek pemberitaan, unsur siapa dengan argumentasi, kapan sebab akibat, kapan aktual berita, di mana. Maaf, ini di mana harusnya apa? Where ya, berkaitan dengan cara. Oke, paragraf pertama di dalam teks tersebut yaitu ngomongin tentang bahwa Polres Kelungkung melakukan penyelidikan terkait robohnya jembatan Movable Bridge di dermaga Pelabuhan Toya Pakeh, Nusa Penida Kelungkung, Bali pada Kamis 15/12/2022. Proses penyelidikan dilakukan karena adanya dugaan kelalaian dalam insiden yang membuat 25 penumpang jatuh ke laut. Oke, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena warga sekitar langsung menyelamatkan para korban yang jatuh ke laut. Nah, berarti paragraf 1 ini lebih kepada fakta yang memberikan when, berarti kapan. Jadi lebih kepada aktualisasi berita when, yaitu dia menyebutkan faktanya pada Kamis 15/12/2022. Lanjut nomor 24. Saran yang sesuai dengan isi informasi pada teks tersebut adalah
sarannya apa? Biasanya saran itu ada di akhir ya. Di sini sarannya adalah para penumpang yang jatuh didominasi oleh WNA yang ingin menyeberang ke Pulau Sanur. Oke. Nah, di sini menjelaskan bahwa dermaga ini karena kelebihan muatan. Hal tersebut tidak sampai menyebabkan korban, jiwa dan mengalami beberapa penumpang luka ringan saja. Oke, berarti sarannya yang sesuai adalah bahwa para penumpang dominasi yang ingin menyeberang Pulau Sanur bukan peristiwa ini menghubung karena kelebihan muatan. Oke, kemudian peristiwa ambruknya jembatan di Kelungkung sangat mencoreng Indonesia di mata dunia. Enggak, pihak polisian harus segera menindaklanjut jika terbukti ada kelalaian. Patut disyukuri peristiwa ambruknya jembatan tersebut tidak memakan korban jiwa, bukan juga. Jadi, saran yang sesuai dengan isi informasi tersebut adalah bahwa pihak polisian harus segera menindaklanjuti. Jadi, saran yang diberikan setelah terjadinya ambruknya jembatan ini. Jawabannya adalah yang D. Lanjut, nomor terakhir, verba pewarta ditunjukkan pada kalimat keberapa pada paragraf keberapa. Kita lihat di sini apakah ada kalimat langsung? Tidak. Paragraf 1 tidak ada ya. Jadi jangan jawab paragraf 1. Paragraf 2 ada nih. Kalimat berapa? Ini kalimat 1, ini kalimat kedua. Oke, jadi jawabannya adalah paragraf 2, kalimat kedua. Oke, baik. Alhamdulillah selesai semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jika memang ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat berjuang. Semoga kalian semua bisa menjawab soal-soal bahasa Indonesia dengan teliti dan semangat untuk mengerjakannya selama 60 menit. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.